Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wasyahadati wal afiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kami hormati dan kami muliakan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Hermanto LC MPD, dan juga saudara-saudaraku seperjuangan, semisi dan sevisi yang sama Allah bisa dihadirkan dengan keadaan sehat walafiat, hadir di sini walau dalam keadaan hujan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman Islam dan juga memberi kita sehat dan sempat untuk hadir menghadiri kajian qawamah untuk para ayah di Kutab Al-Fatih. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan memberi tauladan tentang sikap dan akhlak kita kepada orang yang lebih tua, kepada guru-guru kita, dan juga memberikan cahaya dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu dinul Islam. Untuk pada malam hari ini, untuk acara kajian untuk para ayah, yaitu kajian qawamah yang biasanya dihadiri oleh Al-Ustadz Nizar, karena beliau ada acara di Jakarta sehingga beliau belum bisa hadir di sini, sehingga hari ini suatu keistimewaan kita dihadiri oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Hermanto dengan segenap tenaganya untuk mencurahkan ilmu-ilmu dan juga untuk mencerahkan kita untuk bisa bersikap di mana kita untuk menjadi wali santri Kutab, supaya kita berbeda dengan wali-wali lembaga-lembaga yang lain. Karena untuk pendidikan Kutab Al-Fatih itu bisa nggak bisa harus beda. Jadi di sini itu yang nyantri, yang jadi santri itu bukan hanya anaknya saja. Ayah bunda itu juga nyantri di sini. Jadi nggak ada yang nyantri hanya anak saya tidak nyantri, nggak ada. Ini bedanya di lembaga kita yang tercinta, semoga sama Allah dimuliakan, yaitu lembaga Kutab Al-Fatih. Jadi kita adalah satu kesatuan antara anak, bapak, dan ibu juga ustadz. Itu satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga kita harus bersyukur sama Allah kita menjadi orang yang dipilih dan terpilih untuk bisa belajar bersama orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang soleh dan juga ahli ilmu di Kutab Al-Fatih ini. Tolong jangan sia-siakan, jangan kecewakan, jangan cederai
hati-hati para guru-guru kita. Sekali lagi jangan cederai hati juga perasaan atau rasa dari guru-guru kita yang tercinta. Mungkin itu sedikit untuk sambutan tadi ya. Jadi karena biasanya saya kalau kajian itu carry gitu loh, jadi saya nggak tahu mukadimahnya gimana, saya nggak tahu. Jadi mohon dimaklumi ya, karena saya juga dari suku Baduy ya, mohon maaf, harap dimaklumi. Sekarang untuk Ustadz kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Hermanto LC MPD, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bisrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Allahumma barik lana fi masjidina hadza wa fi qaryatina hadza wa fi madinatina wa fi biladina Indonesia khassah wa sairil biladil muslimina amah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman para ayah kajian Qawamah, ini sebenarnya tadi disampaikan Al-Ustadz Al-Habib pakai putih kan ya. Badawi gitu ya. Badawi gitu juga dia. Ustadz Saif itu artinya kan pedang ya kan, din itu agama, jadi Saifuddin itu sebenarnya artinya kan pedangnya agama. Jadi hati-hati kalau bagi siapa saja yang macam-macam sama agama ini, namanya saja sudah Saifuddin. Tapi sebenarnya orangnya itu aslinya lembut itu sebenarnya. Aslinya lembut, terus gampang nangisan gitu. Iya tahu, saya tahu. Saya sudah pernah safar mabit sama beliau ya. Jadi bisa jadi itu beliau ngambil tapak suci itu untuk menyembunyikan bahwa beliau sebenarnya aslinya sangat lembut itu. Jadi tunjukkannya latihan silat, latihan ini gitu ya, ditunjukkan itu. Padahal aslinya ya hatinya pink. Masya Allah, matur nuwun, jazakallahu khair. Teman-teman juga bisa hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dimulainya kajian di tempat yang paling barokah di bumi ini, yaitu adalah tempat wakaf. Masjidnya juga masjid wakaf. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini berapa hari juga kayaknya juga agak lama tidak hujan. Ini tadi hujan, mudah-mudahan ini adalah sebagian tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penghalang untuk tidak hadir kajian. Sebenarnya kan hujan itu kan berkah ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang masih di perjalanan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk sampai ke tempat kita ini. Kalaupun yang masih berhalangan, mudah-mudahan Allah mudahkan juga urusannya. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang di dalam keluarganya ada yang sakit, ya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Baik teman-teman, ini kajiannya tentu ini ngapunten Pak Rosid, ini kan kaifa takunu rajulan bil ummah, biar
Ustadzuna Ustadz Nizar ya, yang selanjutnya saya tema-tema saja. Ini kita kan di masjid yang kita bangun bersama, maka saya ingin membahas tentang masjid. Maka mari masjid ini kita ilmui bersama, karena cahaya kebaikan itu sebenarnya ada di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nur itu, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat. Tatkala al-ayah Allah menyebutkan tentang sifatnya Allah, bahwa Allah itu adalah cahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Setelah Allah sebutkan sifat Allah, bahwa Allah adalah cahaya di langit dan di bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di mana tempat kita bisa mengambil cahayanya Allah. Setelah menyebutkan sifatnya Allah itu, Allah menyebutkan fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh. Kalau kita ingin nyari cahayanya Allah, fi buyutin. Kata buyut di situ itu maksudnya adalah masjid. Jamak dari bait. Bait itu artinya rumah. Buyut itu jamak dari kata bait, ya, tepatnya di surat An-Nur. Di surat An-Nur ayat 36 38. 36 38, nanti bisa dicek. Ya. Di rumahnya Allah itulah, rumahnya Allah itulah Allah izinkan untuk alat, insyaallah, ditinggikan nama Allah, digunakan untuk berzikir kepada Allah. Kenapa Allah di sini tidak menyebutkan dengan kalimat bait, tidak menyebutkan dengan kalimat masjid? Di Quran nanti ada masjid itu memang disebut dengan masjid, ya. Ada juga musola, ada juga mihrab. Ini semuanya adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masjid juga disebut bait buyut, yang sangat dekat dengan rumah. Kita kan punya rumah itu. Yang kita semua berharap kan baiti jannati, rumahku ya adalah surga. Artinya kalau rumah ingin bercahaya, rumah ingin sebagaimana surga, maka rumah ini cara ngambil sumber cahayanya ya dari rumahnya. Mestinya Allah bisa saja menyampaikan dengan kalimat fi masajidillah, di masjid-masjid Allah, tapi enggak fi buyut, di rumah, yang artinya rumah sangat dekat dengan istilah rumah kita. Ini yang pertama. Maka cahaya kebaikan, peradaban itu ya mulainya dari masjid. Ya, ini sebenarnya kita ini agak sedikit salah konsep, karena dulu bangunnya kelas dulu. Mestinya bangunnya adalah masjid dulu. Ya. Setelah masjid baru tempat tinggal. Ya, nanti kita sampaikan. Baik, yang membawa mushaf bisa dibuka mushafnya, yang membawa HP ya di situ ada aplikasinya, tapi yang jujur waktu taklim antara buka aplikasi Quran atau buka WA.
Ya, saya kan jujur ya. Ya, soalnya ini temanya kan ngaji dulu gitu loh. Ya, di HP kan juga ada Al-Qur'an. Kita eh, datanya kita matikan sebentar biar fokus ke aplikasinya. Artinya boleh aja. Ya, boleh saja baca Quran itu pakai HP. Baik. Kita mulai dari surat Jin. Oh, jadi bahas masjid itu membahasnya dari surat Jin dulu. Karena di dalam surat Jin ayat yang ke-18. Ya, dalam surat Jin ayat yang ke-18 itu disebutkan di situ kalimat masjid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa anna, dan sesungguhnya, al masajid, masjid-masjid, jamak dari al masajid, jamak dari masjid. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu punyanya Allah. Lam itu di situ lam al-milkiyah. Lamnya itu lam milik. Ya. Umpama ini kita tahu di sini. Liman hadza al-misk. Ini minyak milik siapa? Pak Saifuddin jawab, hadza li. Ya, berarti ini milikku. Ya. Kalau milikmu berarti laka, ya. Laka artinya liman hadza lak, ini milikmu. Naam hadza li, kan. Ini adalah milikku. Lah, sedangkan masjid ini liman. Al masajid lillah, berarti kalau sudah disebut masjid itu miliknya Allah. Bukan miliknya lembaga tertentu, bukan miliknya golongan, ya, bukan miliknya kelompok, bukan miliknya. Kan itu bapak saya dulu yang wakaf. Misalkan ada yang mengatakan gitu. Tapi kalau sudah wakaf itu berarti miliknya Allah. Dari kepemilikan pribadi menjadi bukan miliknya siapa-siapa manusia, tapi menjadi miliknya Allah. Maka kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu miliknya siapa, kita punya sesuatu ini, kita punya apalah, punya rumah, punya kendaraan, punya ini. Kalau kita ingin tahu dalamnya bagaimana, ya tentu kita tanya yang punya. Cara ngurusnya gimana, cara ngerawatnya gimana, kan gitu. Yang tahu adalah yang punya. Masjid ini juga gitu. Nah, masjid ini yang punya siapa? Yang punya Allah. Maka yang paling ngerti tentang masjid itu setelah Allah tentu saja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masjid Nabawi itu disebut ya masjidnya Nabi, kan gitu. Walaupun setelahnya ya mau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali setelahnya dan kepemimpinan Islam setelahnya bangun, tetap saja orang nyebutnya itu Masjid Nabi. Masjid Nabi. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini miliknya Allah. Maka janganlah kalian menyertakan sesembahan lain selain Allah. Jadi kalau ada yang orang yang di masjid itu sambil nyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ada.
Bahkan ada masjid yang masjid itu sebagai tempat untuk menghancurkan kaum muslimin. Dari masjid juga. Nah, karena ada masjid yang masjid itu memang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi digunakan untuk memusuhi, memfitnah, bahkan menghancurkan kaum muslimin itu dari masjid. Kita bahas buktinya, dalilnya mana? Di dalam surat At-Taubah. Ini sekarang geser ke surat At-Taubah, ya, ayat yang ke-108, 107, 108, ya. Di ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina takhadhu masjidan dirar. Jadi ada orang-orang yang bangun masjid itu. Tapi masjid ini dibangun tujuannya untuk membuat kacau kaum muslimin. Dari masjid bisa mengendalikan, makanya jangan heran ya, fitnah itu bisa jadi dari masjid gitu. Ngendali itu sebenarnya sudah ada, dulu sudah pernah gitu loh. Ya, fitnah itu dimulai dari masjid. Safnya gak usah rapat, ya, harus protokoler, kesehatan. Itu dari mana? Dari masjid gitu. Jadi masjid-masjid yang digunakan sebagai untuk apa? Untuk menghancurkan, membuat apa? Konspirasi. Ya, bikin konspirasi lewat mana? Masjid. Makanya kita itu nggak usah keburu-buru studi banding dulu masjid kono, masjid kono, masjid kono. Studi banding seneng Quran. Studi banding dulu di Al-Quran. Gimana tuh sebenarnya masjid itu menurut Allah, menurut Quran, menurut Nabi-nya bagaimana? Itu. Kalau kita studi banding kemana, bukan tidak boleh. Nanti nampaknya cuma fisik. Wah, ngene dhewe rong enek keramike, ono keramike granit ya. Ngene dhewe ora granit, ora apa-apa ora granit, ora granat. Tapi insya Allah granit ya. Insya Allah granit. Kono ngene-ngene, jangan gitu. Jadi apa? Kita jangan keburu-buru ini dulu sebelum kita kaji ilmu. Dan inilah yang selalu nafas ruh ilmu ini yang selalu ingin ditularkan di kita, ya, melalui kitab Al-Fatih itu. Apa yang ilmu nih? Ahlan wa sahlan Ustaz Bilal, Ustaz siapa bisa Jais, insyaallah. Masalah. Walladzina takhadhu masjidan dirar. Jadi ada orang-orang yang dia itu mendirikan masjid itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk diror itu artinya memberikan bahaya, ya, memberikan bahaya, mengancam, ya. Terus kemudian kufron, ada 3 itu poinnya. Sebagai bentuk apa? Tandingan. Karena Nabi kan datang awal pertama sebelum masuk ke Madinah kan masuk di daerah Kuba dulu. Nabi membangun Masjid Kuba, orang-orang munafik itu membangun Masjid Dirar. Berharap Nabi juga sholat di masjidnya mereka. Berharap begitu. Ini sebenarnya yang bangun itu adalah, ya, salah seorang orang Nasrani yang sebenarnya dia sudah keluar dari Madinah. Nanti antum cari sendiri sejarahnya tentang siapa yang membangun Masjid Dirar itu. Tapi dia tetap kendalikan. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk
menghancurkan masjid Diror itu. Jadi masjid itu dihancurkan. Karena dia masjid ini digunakan sebagai konspirasi untuk menyebarkan kemudorotan doror ya diror itu kepada kaum muslimin, dan di situ juga ada kufron. Masjid diror kufron, ingkar. Terus kemudian masjid diror itu juga ya tafriko, ya masjid yang tujuannya juga untuk memecah belah. Jadi dia diror, berbahaya, memberikan mudorot. Di situ juga kufur itu masjid tapi digunakan untuk keingkaran, bukan untuk kebenaran. Terus kemudian yang ketiga adalah ini sebagai pecah belahnya kaum muslim. Makanya kita ini kalau masjid ini tidak diilmui, ala wis rasa ado-ado ning pare kene lek gelem itu ada kayak gitu. Masjid kerekan tukaran ya masjid neh, kerekan tukaran ya masjid neh. Jadi ini aslinya jahat satu aslinya. Ya kan? Gak usah nyebut merek lah, gak usah nyebut label lah. Ya ada masjid-masjid gitu kan. Ya orang-orangnya ya itu aja sebenarnya orangnya. Ya, masjid itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang selanjutnya la takum fihi abada. Tidak boleh ya salat di masjid yang masjid itu digunakan sebagai sarana untuk ya tadi itu doror, kufron sama tafrik. Tidak boleh. La takum fihi abada. Tapi masjid itu harus la masjidun ussisa 'alat taqwa. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jadi masjid itu harus asasnya dibangun atas dasar ketakwaan. Asasnya. Ini maksudnya adalah masjid apa? Masjid Kuba. Maksudnya adalah Masjid Kuba. Jadi orang kalau sholat di Masjid Kuba itu kita berangkat dari rumah. Ya kalau di sana ya dari hotel ya kan, karena rumah kita kan di Indonesia. Kita berangkat ya sudah dalam keadaan berwudu, berangkat ke Masjid Kuba, kemudian kita sholat 2 rakaat. Itu pahalanya sebagaimana pahala umroh. Pahalanya sholat di Masjid Kuba itu. Umrohnya belum, umrohnya masih di Makkah. Ya, sebelum menjalankan ibadah umroh ke Mekah, sholat di situ sudah mendapatkan keutamaannya, ya umroh kan gitu. Terus kemudian gak usah neng Mekah soalnya sholat juga gitu, tetap saja harus berangkat ke Mekah walaupun sudah mendapatkan keutamaannya. Nah kita ini juga bisa nanti di masjid ini, bukan hanya sekedar umroh, tapi umroh dan haji. Ya, man sholatul ghadah jamaatan, barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, kemudian yajlis hatta tatlu asyams, duduk sampai matahari, ya artinya muncul syuruk. Kemudian yusolli rok'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrotin tamatin. Maka pahalanya itu sebagaimana pahala haji dan umroh. Nabi menyampaikan sempurna. Yaitulah hajinya lil fuqara wal masakin. Ya kan kalau haji kan harus manis tato harus ya kan?
ilaihi sabila, berarti kalau belum mampu kan pakai harta kan, kalau belum mampu pengen gratis, ya kuwi mang carane. Allah itu Masya Allah, ya kan? Ada juga pilihan itu, fadlnya keutamaannya dapat juga, kan gitu. Nah mudah-mudahan dengan ahabul a'mal ilallah itu adwamuha wa inqalla, nanti Allah memberikan kemudahan seseorang tersebut karena ikhlasnya benar pengen budal haji. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Keutamaannya sudah dapat. Ya, tinggal amaliyahnya. Jadi masjid itu asasnya ini la masjidun ussisa 'ala taqwa. Jadi bangun masjid ini dasarnya harus atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa, ulangi sedikit, kata takwa itu kan dari kata dasar waqayaqi wiqayah. Ya. Artinya itu kehati-hatian. Artinya itu adalah penjagaan. Jadi seseorang itu dinamakan orang yang bertakwa, dia berhati-hati. Dia berjaga-jaga supaya dia tidak melakukan satu kesalahan yang kesalahan itu menjadikan dia nanti masuk neraka. Mana takwa maknanya juga artinya adalah musara'ah fil khair. Mana takwa itu diantaranya adalah bersegera di dalam melaksanakan satu kebaikan. Jadi enek kebaikan opo wis ndang cepet budal. Kan kuwi badui. Enek opo wis ndang cepet budal kan gitu. Jadi bersegera di dalam melakukan satu kebaikan. Itu namanya bertakwa. Gampangnya kan kita itu selalu dari sejak sekolah dulu ya, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah kan gitu. Kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu itu pengertian dasar, pengertian secara jadi makanya seseorang itu tatkala kok dia itu dalam amal soleh, amal kebaikan itu musyaroah, dia bersegera ya untuk menjalankannya, maka dia itu disebut sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi sejak awal dibangun itu sudah didasarkan takwa, maka lebih berhak ahaku antaku mafi. Jadi sholat di situ itu lebih utama daripada sholat di masjid diror tadi itu. Lebih di situ lebih utama sholat. Fihi rijalun, di dalamnya ada rijal. Ini masuk juga dengan ayat ini di kaifa aku rajulan bi ummah itu. Di dalamnya, di dalam masjid itu ada para rijal, para laki-laki yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka orang-orang yang mencintai taharah. Hub at-taharah, cinta kepada taharah ini artinya adalah kesucian bukan hanya sekedar ya cipak-cipik. Bukan kesucian, bukan hanya kesucian fisik. Tapi di sini maksudnya adalah kesucian batin. Ya. Maka setelah kita wudu itu kan doanya kan gimana doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini gak di awal, tapi taubatnya artinya bersihan ini dulu, baru kebersihan fisik. Makanya doanya wudu itu kan gitu. Kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taubat, artinya kebersihan hati, ya. Insyaallah alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebersihan hati. Kemudian setelah itu adalah kebersihan tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Taubat dulu baru ya bersuci. Kan gitu. Kalau seandainya memang fokusnya adalah kebersihan fisik, tentu Allahumma ja'alni minal mutatahhirin.
benar tawabin kan gitu. Maka sesungguhnya kita bersuci, berwudu itu ya di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa khotoya, dosa itu berjatuhan. Ya, setiap tetesan itu menggugurkan dosa. Makanya duwe jenggot iki cara anu kan gitu lah. Wong ra duwe jenggot kan wis lunyur ngono, tapi kalau nganu kan akeh yang jenggot dhisik kan. Iya kan gitu. Ya kecuali memang Allah ciptakan gitu, Pak Arif gitu. Sampai dalam sebuah riwayat itu Umar itu ada sahabat yang nggak punya jenggot. Ya nggak punya jenggot ya. Terus kemudian Umar berkata, kalau seandainya jenggot itu bisa dipilih tak tukok nih sampean. Loh iya ada. Kan ada loh orang yang kamu tahu orang ini memang polos gitu kan ada. Memang nggak numbuh. Memang nggak numbuh. Ada orang yang gitu polos gitu. Nggak numbuh. Kalau seandainya lihya itu bisa dibeli, saya belikan itu. Ya, tapi nggak bisa. Jadi lihya jenggot ini adalah lambang fakhr, lambang kemuliaan, lambang ke laki-lakian rujulah. Ya, enggak tumbuh, Aziz. Belum ya? Iya. Baru 2. Oh, korban. Oh, kuwi oleh. Ya Allah. Ya sing loro kuwi dijogo tenan jasa. Wis loro engko diprotes aku. Jenggotku magur loro saiki wis tak babat pisan lho aja. Kuwi dirawat sing loro kuwi dirawat tenan. Ya karena di jenggot itu ada malaikat-malaikat yang bergelantungan. Bidadari ya. Ya Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan atau mensucikan dirinya. Artinya tadi adalah mensucikan lahir dan batin. Perhatikan ini ya. 2 ayat di dalam surat At-Taubah 107 sama 108 ya. Kemudian nolnya dihilangi. Ini kan tandem. Nanti nolnya dihilangi, jadinya ayat 17 sama ayat 8. Nah, ayat 17 sama ayat 18 bicara tentang masjid juga. Buka ya. Ya. Kalau tadi di ayat yang ke-17 di surat 107 tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Masjid Dirar yang di 17-nya di situ tidak boleh mengambil orang-orang musyrik untuk mengurusi masjid. Di ayat 108-nya disebutkan tentang bahwa masjid itu harus dibangun atas dasar takwa, maka di ayat 18-nya di situ disebutkan tentang syarat-syarat menjadi takmirnya. Nah, gitu. Surat ini At-Taubah juga. Surat At-Taubah juga. Gak ada pekerjaan apa yang profesi itu ya, apa persyaratannya itu disebutkan Al-Qur'an kecuali jadi takmir. Jadi takmir itu ya, itu dari kata ya ammara yu'ammir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di surat At-Taubahnya yang 18-nya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Sesungguhnya hanyalah ini apa kalau di dalam bahasa Arab namanya adatul hasr. Artinya ya harus ini yang menjadi syarat. Berarti yang lain tidak harus ini. Innama ya'mur, ammaro yu'ammir artinya adalah yang mengurusi, yang mengayomi, yang menjaga masjid Allah. Itu syarat yang pertama, man amana billah. Jadi syaratnya itu harus punya iman yang tinggi. Ora sing paling cedek omahe, ora sing paling senior, ya bukan itu. Kalau jadi takmir masjid itu yang pertama yang dilihat itu keimanannya bagaimana. Man amana billah, iman sebelum Al-Quran. Jadi iman dulu syarat untuk jadi ketua takmir. Yang pertama punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua untuk menjadi takmir atau DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, Al-Fatih, Darungan. Ya, yang pertama punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia apa? Wal yaumil akhir, dan dia juga beriman atof, ya. Dan dia juga beriman kepada hari wa aqamas shalah, dan yang mendirikan sholat. Jadi kalau jadi takmir harus sregep neng masjid. Ini kita wis enek sing macung nih. Macung ngurusi masjid nih. Kemudian yang ketiga wa aqamas shalah, ya, mendirikan sholat. Jadi takmir atau ning masjid, gue gak masuk jadi takmir. Walaupun dia tokoh di masyarakat di situ, atau ning masjid. Lah kok nyanyi kok ora tau ning masjid. Wis salat ning masjid kono liyane. Salat ning masjid yo wis ben dadi takmir ning masjid kono ae. Karena dia tidak sholat di masjidnya itu. Karena dia harus mendirikan sholat, iqamah sholat, bukan wa yusallun, bukan yang sholat, bukan hanya sholat, tapi yang mendirikan sholat, wa ataz zakah, dan yang menunaikan zakat. Jadi takmir itu harus zakat, keluarkan zakatnya, baik zakat yang sifatnya sunnah atau zakat yang sifatnya wajib, zakat mal umpamanya. Jadi harus keluarkan zakatnya dia. Ya. Walam, ini penting, walam yakhsha illallah. Jadi dari takmir itu gak duwe wedi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Gila, Pak. Saiki dadi takmir do jere-jere diomongi gak usah Jumatan prei tutup masjid. Gak ngerti syarat dadi takmir. Walam yakhsha illallah. Tidak walam khaufa illallah. Khauf sama khosyah itu beda. Di Al-Qur'an itu kata takut itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dua. Disebutkan dengan khauf artinya takut, tapi disebutkan juga dengan kalimat khosyah. Ya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khosyah kepada Allah itu adalah para ulama. Artinya orang yang khosyah, derajatnya khosyah itu adalah orang yang takut, ya, tapi takutnya itu didasari dengan ilmu. Kalau khauf itu ya miliknya umumnya kaum mukminin, ya itu umum. Tapi kalau khosyah
Ini adalah untuk ulama. Jadi ulama itu artinya orang yang ngerti. Jadi rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Maka syarat jadi takmir masjid iki gak duwe wedi, kudu kendel. Dek gak duwe kecuali karo Gusti Allah tok wedine. Wonten aturan, wonten mriki tidak boleh ada aturan, ada edaran, ada maklumat dan seterusnya. Tidak boleh sholat ngapunten. Wonten mriki niki jamaah nggih namung jamaah mriki mawon. Kan gitu. Harus pinter cara seni berkomunikasi. Lek wonten napa-napa saya yang menjadi jaminan. Gitu no. Ya. Panggil ning gone balai desa kan gak oleh Brai, tutup sik, tutup gak usah salat tutup prokes kan gitu. Ya. Ini coba. Mestinya masjid itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai sarana untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Orang dalam keadaan takut mesti ditenangkan di masjid. Apa hiburannya kaum muslimin, orang-orang yang beriman kalau tidak di masjid, tidak sholat jamaah? Itu lebih berbahaya ya daripada virus-virus itu. Itu lebih membunuh. Jadi tadi apa? Syarat yang pertama untuk jadi takmir masjid ini harus punya iman. Kedua, iman hari akhirat. Terus regep sholat. Keluarkan zakat. Zakatnya dikeluarkan. Kemudian yang kelima adalah tidak punya takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal mutadin. Yang model orang-orang yang seperti itulah, mudah-mudahan orang yang seperti itulah mereka itu bisa mengajak, menunjukkan ya jalan yang benar. Mereka seperti itu. Lek gak ngono gak iso memberikan muhtadin, gak bisa ngajak kepada petunjuk. Kalau tidak punya syarat tadi itu. Nah ini Masya Allah penting. Jadi yang menjadi fokus itu masjidnya dulu. Bukan rumahnya dulu. Makanya Nabi SAW tatkala beliau setelah di Kuba bangun masjid, beberapa hari ya kurang lebih berapa belas hari itu beliau bergeser ke Madinah. Nah ke Madinah beliau itu apa langsung bikin rumah? Kan enggak ya, karena beliau pada waktu itu numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori, numpang dulu ya, bangun masjidnya. Setelah masjidnya jadi, baru Nabi dibikinkan rumah di sebelah apa? Jadi kalau Masjid Nabawi sekarang itu menghadapnya ke selatan. Jadi Masjid Nabawi sekarang, jadi Mekah itu di selatannya Madinah. Jadi Masjid Nabawi ada selatan. Berarti Nabi dulu dibikinkan rumah itu di pojok belakang sebelah timur, karena kiblatnya dulu masih ke utara, ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya. Tatkala perpindahan kiblat ke Mekah, jadilah rumahnya Nabi atau Aisyah itu di sebelah kiri timur, di depan jadinya, ya kan? Di depan sebelah kiri. Depan sebelah kiri. Ya. Jadi seumpamanya ini masjid ini hadap selatan, berarti di situ. Ya, di situ itu. Lah Nabi posisi duduknya kalau taklim sama sahabat itu terkadang beliau sendirnya di sana.
Nyendirnya di situ. Berarti di dinding sebelah timur, ya, karena masjid hadap selatan. Tujuannya apa? Supaya Aisyah di dalam juga dengar. Maka Aisyah itu istri yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada maksudnya Nabi nempel di dinding situ, kenapa nggak di sebelah sini aja? Ya, di pengimaman itu kenapa enggak? Tapi geser ke sana. Kenapa? Di dalam ada ummahat. Ya. Jadi kalau masjidnya ini ya hadap ke selatan, ya ini hadap selatan, itu Nabi ini rumahnya di sini, Aisyah sini, Nabi kan masuk lewat sini. Di sini dulu pintunya, sini pintu, sini pintu, sini pintu. Waktu menghadap ke Baitul Maqdis itu ada tiga pintu. Ya. Kemudian ditutup, ya sini ditutup, jadi pintu masuknya sini sama sini. Kemudian ini di sini adalah rumahnya rumahnya Ibunda Aisyah. Ya, terus kemudian kalau kita ke Masjid Nabawi sekarang, di sini ada Babus Salam, kita masuk ke sana. Nah, di sini ini adalah rumahnya Hafsah. Jadi rumahnya Hafsah sekarang itu kalau orang-orang yang sekarang berdiri mengucapkan salam kepada Nabi itu berdiri di rumahnya Hafsah posisinya. Nah, terus di sini di sebelahnya Aisyah, rumahnya Aisyah ini rumahnya Saudah. Jadi karena Nabi dulu tatkala hijrah ke Madinah itu tidak membawa satu istri tapi membawa 2 istri. Ya. Di usia berapa itu? Sekitar usia 53 ya. Tahun, ya. 53 tahun itu Farid ke hijrah ke Madinah itu membawa 2 istri. Ya. Aisyah sama Saudah. Sampingnya di sini rumahnya Fatimah, sampingnya sini Ummu Salamah dan seterusnya, wallahu alam. Ya, berjejer di situ. Jadi Nabi itu kalau membuka belakang rumah nanti bisa nyambung ke rumah istri-istrinya itu. Maka namanya hijr. Namanya hijr itu, hujroh itu artinya adalah kamar. Ya, hujurat berarti adalah kamar. Makanya ada surat Al-Hujurat kan gitu. Ya. Oh, berarti kalau nikah lagi umpamanya, berarti apakah harus jejer-jejer seperti itu? Terserah, mau jejer-jejer seperti itu sebagaimana ummatul mukminin ataupun seperti Nabi Ibrahim, satu di Mekah, satu di podo-podo nek contone bangga oleh. Jadi mau dekat, mau jauh boleh. Ya, tetap ada ya contohnya. Kalau masalah jarak kan gitu. Masalah jarak. Tapi itu kan ada yang riwayat itu Nabi Ibrahim itu ada riwayat ya yang dia setiap pagi atau sore itu kan mengunjungi Nabi Ismail naik buruk. Ya. Jadi tetap setiap hari bisa ketemu dengan anak-anaknya. Mau ada ini kira-kira apa kan? Jadi tetap bisa bagi waktu, ada yang menyampaikan demikian. Baik, ini sebagai mukadimah tentang ini mungkin sholat. Habis sholat nanti mungkin ada sharing-sharing, ada ini tanya jawab. Saya ingin mengawali dibangunnya masjid ini juga kita ilmui bagaimana kita mengelola masjid. Ya, nanti di sini umpamanya ya di sini nanti di sini di kitab ini juga dibahas ini imaratul masjid. Imarah itu artinya adalah membangun, ya, mengurusi, mengelola masjid fidoil Quran wa sunnah, di dalam naungan Al-Quran dan sunnah. Termasuk CT warnane opo, ini ada. Ya. Ojo goro-goro masalah cat. Oh, lek biru nggone iki, lek biru enggak, ya kan? Ya. Ada macam-macam gara-gara sehingga jadi image tertentu. Nah, nanti kita bahas insyaallah. Ya. Hati-hati, mosok rujulah pink. Ya. Kenapa ada sahan itu ya ada tempat terbuka ya. Ya seperti itu. Pintunya masjid, kemudian fungsinya masjid di antara fungsinya masjid itu adalah tempat singgahnya
para musafir. Di antaranya di sini ada fungsi masjid itu. Lah masjid takmir gak paham. Masjid mari sholat, apa masjidnya nggih sholat? Iya, itu utamanya masjid itu memang untuk sholat, untuk zikir, iya. Tapi ada fungsi yang lain yang banyak, ya kan? Uga terus bareng terus di sholat sunah wis dipateni lamun ceklak-ceklak di piye gitu. Oleh ora sholat dengan gitu. Gak paham. Karena ndak paham. Ya. Apa? Jadi takmir ini ndak paham bagaimana mengilmui apa masjid. Mestinya masjid itu menyerukan kepada kebaikan, malah terkadang itu tadi masjid itu justru malah menyerukan kepada keburukan. Bukan ngajak ke surga, tapi malah ngajak ke neraka. Untuk bilang bisa lewat masjid, bisa. Lah buktinya ada tadi. Masjid Diror tadi. Oke, kita paling sholat isya dulu, kemudian nanti mungkin mau yang punya kepentingan, punya keperluan mau pulang monggo, yang mau masih jagongan di sini monggo. Jadi kajiannya anak, mumpung saya masih ada waktu, berapa waktu yang bisa kita manfaatkan, ya. Nanti kita sambung ini sebenarnya karena waktunya Ustadz Nizar sebenarnya. Anak kan insya Allah dikasih waktu Jumat ya. Itu insya Allah hari Jumat nanti anak akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mengelola masjid. Biar bareng ini juga lagi dibangun, tapi juga tetap harus kita ilmui bersama. Sehingga nanti biar di suatu saat nanti kita sudah punya pola. Siapapun generasi yang melanjutkan. Kita sekarang bikin polanya dulu. Nggih, katen kurang lebihnya mohon dimaafkan. Astagfirullah. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Ini berarti ditutup sekarang. Iya, ditutup sekarang. Selesai kajiannya ada masuk sampai sini. Jazakumullah khair untuk ilmu-ilmunya Ustaz. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman kita. Dan saya harap untuk para rojula, terutama untuk hari Jumat, mari kita semarakkan karena untuk membahas kitab baru, yaitu untuk pengelolaan masjid. Untuk itu kajian Qawamah ini kami tutup. Apabila kami punya salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila salah itu dari kami, apabila benar itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo ingkang azan Pak Bayu, takmir. Monggo, Pak Batu. Pak Batu.